Khawatir akan kelangkaan pasokan BBM, antrean panjang pengendara terjadi di SPBU di sejumlah negara bagian di India. Polisi menertibkan terlihat membantu mengatur antrian serta mengumumkan imbauan agar masyarakat tidak mempercayai rumor terkait kelangkaan bahan bakar. India sangat terpukul oleh terganggunya pengiriman energi melalui Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang kini telah memasuki minggu keempat. Sementara di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan keadaan darurat energi nasional sebagai tanggapan atas konflik di Timur Tengah dan menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan telah membentuk komite untuk memastikan kelancaran pergerakan pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar. Rencananya pada Kamis besok, para pekerja transportasi, komuter, dan kelompok konsumen akan mogok kerja selama 2 hari sebagai bentuk protes atas kenaikan harga bahan bakar. Sementara itu di tanah air merespons wacana work from home bagi ASN dan pegawai swasta sebagai upaya penghematan BBM, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan. Pemerintah sepakat menyampaikan hasil keputusan dalam 1 suara setelah mendapat arahan langsung dari Presiden. Tito menegaskan pemerintah siap jika skema WFH sehari dalam sepekan diterapkan. WFH sudah didapatkan, tapi nanti biar 1 suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, didampingi juga Menko PMK. Saya yakin akan masalah, karena kita bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH, bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25% untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah supaya nggak lari-lari kemana-kemari yang nanti malah nambah BBM. Dulu zaman COVID mereka wajib untuk handphonenya on. Setelah itu mereka mendaftar jam 7.30 mereka absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya harus dibuka. Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di jalan-jalan kan ketahuan gitu. 4 minggu sudah perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran berlangsung, kini dampaknya mulai dirasakan sejumlah negara di dunia, yakni krisis BBM dan energi. Belum lagi ada rencana Amerika akan melakukan serangan darat ke Iran, sehingga diperkirakan krisis energi akan semakin parah. Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Pak Yose, Mbak Fauzia, selamat petang semua. Ya, selamat sore, selamat petang. Selamat petang, Mas Tipo. Baik, saya ingin ke Pak Yose terlebih dahulu. Pak Yose, bahwa tadi kita sudah menyaksikan kondisi di sejumlah negara tetangga, bahkan Eropa dan Amerika Serikat yang mulai mengalami krisis BBM. Dari analisa Anda, sudah berapa genting kondisi pasokan minyak dan energi di dunia saat ini, Pak Yose? Ya, memang kalau kita lihat terutama untuk daerah kita sendiri ya, kawasan di Asia Tenggara serta East Asia ini cukup tergantung kepada pasokan minyak dari Timur Tengah. Sementara mungkin di negara-negara lain atau di kawasan lain ketergantungannya tidak sebesar daripada ketergantungan di kawasan ini. Makanya tadi juga kita bisa lihat berbagai berita-berita yang muncul lebih banyak di kawasan Asia ini, entah itu di India ataupun juga di Filipina dan Thailand, serta daerah kawasan Asia Timur serta Asia Selatan. Karena memang hampir 80% dari pasokan minyak di mana? Di Timur Tengah itu ditujukan ke negara-negara di kawasan ini. Oke. Ya, itu tentunya pasokannya akan sangat terganggu sekali ketika Selat Hormuz ini masih belum bisa bekerja dengan baik. Nah, itu di satu sisi ada permasalahan dengan supply. Permasalahan yang lainnya adalah dengan harganya. Ya. Harganya juga
tentunya sudah meningkat tajam. Jadi walaupun suplainya tersedia, belum tentu juga harganya ini kemudian bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan itu yang kita sudah lihat sekarang ini. Di Indonesia mungkin masih belum terlalu terasa karena pemerintah masih bersedia untuk memberikan subsidi yang cukup besar. Pasokan pun juga kelihatannya masih bisa terjaga karena kita sendiri memang masih mempunyai refinery ataupun juga mempunyai beberapa produksi-produksi yang datangnya di dalam negeri. Tapi kelihatannya ke depan-depannya kita harus memikirkan hal yang lebih strategis Ya. tentunya. Sebenarnya krisis energi yang sekarang ini terjadi itu bisa menjadi momentum juga untuk transisi energi yang sekaligus meningkatkan energy security. Dan ini yang kejadian di negara-negara Eropa misalnya pada tahun 2022 dengan serangan Rusia ke Ukraina. Oke, Mereka menjadi momentum untuk transisi energi. Dan oke. ini yang kelihatannya kawasan ini pun juga harus belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, Ya. bahwa kondisi suplai energi di Indonesia ini masih dapat dikategorikan aman setidaknya untuk saat ini, termasuk juga terkait dengan harganya. Saya ingin ke Mbak Fauzia, bahwa ditutup totalnya Selat Hormuz membuat banyak negara mulai menekan Amerika Serikat dan juga Israel untuk menghentikan perang. Apa sesungguhnya langkah yang harus ditempuh negara-negara yang terdampak krisis terhadap Amerika Serikat dan Israel, Mbak Fauzia? Tentu, terima kasih Mas Dipo. Tentu kita lihat bahwa saat ini negara-negara berusaha untuk segera mendeeskalasi konflik ini atau perang ini melalui berbagai cara, salah satunya melalui berbagai mediasi-mediasi yang dilakukan oleh negara-negara Teluk, terutama yang sangat terdampak saat ini. Kita lihat bagaimana tentu negara-negara punya persepsi dan juga dampak yang berbeda terhadap energi ini, begitu bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yose juga tentang ketergantungan Indonesia misalnya terhadap minyak itu masih sangat rendah meskipun dibandingkan oleh negara-negara lain di misalnya Singapura atau Filipina. Misalnya Singapura, tapi di Singapura tentu saja memiliki reserve oil yang baik dan cadangan yang baik. Sedangkan Filipina saat ini sudah menyatakan state emergency dalam konteks memang bagaimana dampak keterbatasan minyak yang distribusi ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita lihat juga bagaimana sebenarnya negara-negara juga sudah mulai menahan untuk mengekspor kemampuan sumber daya alamnya, yang kita lihat bagaimana misalnya Thailand membatasi sumber daya minyak yang dikirimkan ke Kamboja misalnya, yang saat ini sangat membuat dampak-dampak di Kamboja sendiri sudah mulai terasa. Nah, kalau kita lihat memang hampir semua negara tentu menginginkan agar konflik ini segera terdeeskalasi dan tidak hanya melalui diplomasi yang sifatnya multilateral seperti yang dilakukan melalui PBB, tapi juga melalui bilateral dan multilateral lain seperti OKI maupun di negara Teluk. Dan satu yang mungkin kita juga pahami adalah beberapa back channel diplomasi juga mulai dilakukan oleh negara-negara, karena memang dampaknya tidak hanya mengikat pada negara-negara Teluk maupun Middle East saja, Timur Tengah, tapi juga negara-negara lain, dan salah satunya merupakan kawasan Asia Tenggara, Mas Dipo. Oke, deeskalasi ini menjadi poin yang kemudian terus disuarakan oleh sejumlah negara agar perang di Timur Tengah mulai mereda. Dan saya menarik terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Yose, bahwa momentum ini sebenarnya adalah momentum untuk transisi energi. Tetapi kita tahu juga pemerintah yang cukup kencang diwacanakan adalah upaya untuk kemudian mengkaji wacana WFH, 1 hari bagi ASN dan juga swasta. Menurut Anda apakah ini cukup, Pak Yose? Kalau dalam jangka pendek mungkin bisa ya kita lakukan, dan ini mungkin bisa menolong juga, walaupun seperti yang tadi Pak Tito sudah sebutkan, harus kita lihat juga apakah kemudian dengan adanya WFH malah orang lagi lebih senang jalan-jalan, akhirnya transportasi tentu akan menggunakan lebih banyak BBM juga. Nah, harus ada cara-caranya. Ini berbeda sekali dengan ke waktu kita COVID kemarin. Ketika COVID kita mempunyai kesadaran sendiri untuk tidak jalan-jalan, untuk tidak kemudian ke sana kemari dan menggunakan berbagai kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Tetapi kalau kondisi sekarang WFH malah jangan-jangan malah membuat banyak pihak itu menggunakannya untuk jalan-jalan, dan konsumsi BBM tentunya akan makin meningkat juga. Sebenarnya
ada satu hal lainnya yang perlu dilakukan dalam rangka energy security dalam jangka waktu yang menengah ya. Satu sisi kita tentunya harus mendeeskalasi dan mencari cara bagaimana suplai minyak ini, suplai BBM yang ada dari Timur Tengah terus bisa mengalir ke wilayah ini. Tetapi di satu sisi yang lain, negara-negara ini juga harus bekerja sama. Kita punya ASEAN, kita punya yang namanya ASEAN Plus 3 juga. Disinilah kemudian kerjasama masing-masing negara antara negara-negara ini menjadi penting untuk menjaga keamanan energi secara bersamaan. Kita nggak bisa melakukan menghadapi krisis energi yang mengintai sekarang ini sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama dan oleh karena itu sebenarnya ASEAN ini mempunyai satu peran yang penting untuk itu dan mempunyai mekanisme untuk itu. Sayangnya memang Indonesia belum menggunakan platform ASEAN itu secara optimal. Ya. Kita ketahui Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo nggak pernah melirik ASEAN, apalagi menggunakan ASEAN untuk berbagai kepentingan seperti sekarang ini untuk misalnya menanggulangi krisis energi yang sekarang ini makin meningkat. Dan sebenarnya kita bisa menggunakan itu serta juga tentunya meningkatkan pengaruh Indonesia juga di kawasan ini.